Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan untuk membeli buku ini gitu ya. Nah, buku ini adalah buku Diari Magnet Rezeki yang kami susun gitu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan para member Magnet Rezeki, terutama yang pertama. Kenapa? Karena di buku ini bersifat pribadi gitu ya. Karena Diari Magnet Rezeki, maka ini bersifat pribadi. Dan kenapa pribadi? Karena di dalamnya adalah tentang semua hal tentang kehidupan kita, Diari Magnet Rezeki. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara penggunaan buku Diari Magnet Rezeki ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, buku Diari Magnet Rezeki ini adalah buku yang berbeda sama sekali dengan buku-buku yang lainnya. Kalau buku-buku yang lainnya gitu ya di Magnet Rezeki itu mengulas tentang materi-materi dan segala macamnya, justru di buku Diari Magnet Rezeki adalah buku yang mengaplikasikan, mendata, mencatat bagaimana keseharian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran dan segala macamnya. Nanti kita lihat, kita mulai. Oke, nah ini daftar isinya teman-teman. Ada data pribadi, kata ajaib hidup Anda, zikir pagi dan zikir sore, zikir magnet rezeki, kamus disiplin kata, daftar terumbu karang yang kurang baik, daftar perisai rezeki, jurus-jurus magnet rezeki, diagram LOP for goal setting, bungkus permen dan isi permen, amanah-amanah yang ingin segera diselesaikan, spiritual meter, interaksi harian Al-Quran, dan aplikasi kerangkeng uang. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada data pribadi, teman-teman. Data pribadi silahkan diisi. Pemilik keajaibannya siapa, pasang fotonya, nama, nomor telepon, email, dan semuanya. Silahkan diisi dengan lengkap gitu ya. Oke, kata ajaib hidup Anda. Jadi kata ajaib dalam ilmu magnet rezeki itu kan banyak sekali kata-kata ajaib gitu ya. Nah, silahkan Anda tuliskan kata ajaib hidup Anda di sini apa. Kata mutiara atau visi hidup atau apapun itu ya yang menyangkut tentang diri Anda, yang itu tuh bisa menjadi mood booster atau yang lainnya kayak gitu ya. Jadi setiap orang kan punya tuh hal-hal yang luar biasa. Dari kalimat itu dia menjadi orang yang lebih kuat dan segala macamnya. Silahkan dituliskan di sini. Ini zikir pagi dan sore, setiap pagi kita baca gitu ya. Silahkan saja dibaca. Kita langsung ke bab selanjutnya. Zikir magnet rezeki. Nah, teman-teman di sini ada scan QR gitu ya di samping itu ya. Ada scan magnet barcode kayak itu, nanti di scan. Caranya gimana? Nanti coba kita lihat itu ya, di awal sudah dikasih tahu sebenarnya. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, di bawahnya berarti. Kata pengantar dari Pak Nasrullah, dari Ketua Koperasi Magnet Rezeki, dari Ustadz Abus, dari Ustadz Arif ya. Sambutan hangat dari tim penyusun Diari Magnet Rezeki. Nah, di sini yang penting teman-teman sebelum menggunakan buku ini, pahami dulu yang ini. Cara mendengarkan audio Magnet Rezeki dengan scan barcode. Jadi kalau teman-teman lihat di audio Magnet Rezeki di Telegram, teman-teman tinggal mendengarkan. Nah, itu di HP itu kan ada juga yang tidak terlalu bisa lama dibuka HP, maka bisa di buku ini gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman install barcode scanner di Play Store atau di App Store dulu yang pertama. Yang kedua, scan QR code yang ingin Anda dengarkan materinya dan dengan memakai aplikasi tersebut. Jadi install dulu barcode scanner di Play Store atau di App Store. Terus habis itu setelah selesai install, baru scan QR code-nya dan Anda dengarkan materinya dengan memakai aplikasi tersebut. Klik link yang muncul setelah scan QR code, ya ikuti arahan selanjutnya. Nah, masuk ke disiplin kata. Nah, di sini ada ada barcode. Nah, barcode setelah teman-teman scan teman-teman install aplikasi barcode-nya, tinggal teman-teman scan aja
ini nih apa namanya, barcode ini. Kamus disiplin kata. Ada materi tentang disiplin kata juga di sini. Teman-teman tinggal scan. Nah, kamus disiplin kata ini berkaitan erat dengan positive thinking ya. Silahkan teman-teman pelajari materinya. Yang kedua adalah daftar terumbu karang yang rusak. Dengerin dulu, jadi setiap bab itu teman-teman dengerin dulu yang pertama materinya, yang kedua aplikasikan materi tersebut di buku ini gitu ya. Terus setelah mendengar materi merawat terumbu karang, yang selanjutnya apa? Agenda menyuburkan rezeki. Nah, sadari bahwa kita pernah menyakiti orang di masa lalu, itulah terumbu karang yang kurang baik. Nah, sadari dulu, cek siapa yang pernah kita sakiti, buatlah daftar terumbu karang yang kurang baik, tuliskan nama-namanya di sini ya, ada nomor, ada nama lengkapnya, tuliskan di sana daftar terumbu karangnya siapa, nama yang pernah orang-orang yang pernah kita sakiti. Habis itu lakukan sholat taubat kayak gitu ya. Tapi sebelum sholat taubat, teman-teman lakukan self talk dulu. Jadi self talk itu kayak berbicara pada diri sendiri. Nah, habis itu baru lakukan dalam satu waktu. Misalkan ada 5 orang yang pernah kita sakitin, berarti 5 orang tulis di sini. Habis itu kita berdiri langsung melakukan sholat tobat. Tapi sebelum sholat tobat lakukan dulu self talk. Nah, self talknya kayak gimana? Di sini ada di bawah di sini ya. Self talknya, ya Allah, hamba pernah berbuat salah pada, sebutkan namanya. Malam ini hamba ingin menyelesaikannya dengan sholat taubat yang hamba lakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkanlah hamba dan dirinya. Dengan maaf yang engkau berikan, maka jadikanlah ruhnya dia memaafkanku. Kalimatnya persis seperti ini, karena memang ini sudah berdasarkan norm gitu ya, atau peraturan norm yang sudah dibuat itu oleh Pak Nasrullah. Oke, ini daftar terumbu karang. Silahkan ditulis ya, setiap hari boleh selama teman-teman masih merasa ada yang pernah kita sakitin, terus lakukan itu. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Daftar perisai rezeki. Nah, sama itu ya. Di sini ada barcode yang teman-teman silahkan dengarkan, habis itu lakukan apa yang diminta. Yang di sini gitu ya. Cara isi form di bawah ini. Dengarkan satu persatu jurus-jurusnya. Misal tadi tidak rela menerima bungkus permen. Ini berkaitan dengan materi paradox of candy gitu ya. Teman-teman silahkan dengarkan, atau jendela buram atau jeruk nipis. Nah, habis itu teman-teman lakukan dengarkan satu persatu jurusnya. Yang pertama, yang kedua, ingat apa yang menjadi dosa seperti yang digambarkan dari jurus-jurus tersebut. Habis itu istighfari gitu ya. Ingat apa yang menjadi dosa seperti gambarkan dari jurus-jurus tersebut, ingat dulu. Habis itu istighfari gitu ya. Di sini di deskripsi ini ada dosa yang disadari, deskripsinya. Tulis nih, dosa yang disadari apa? Oh, waktu itu saya ngerasa nggak menerima bahwa Allah memberikan ujian hidup gitu ya, nggak diterima. Kita nggak mau menerima itu. Kok Allah kayak gini sih? Oh, kok Allah kayak gitu sih? Nah, ada yang kayak gitu-gitu tuh. Habis itu ditulis, habis itu diistighfari. Istighfar, astagfirullahaladzim, minta bertobat sama Allah. Habis itu yang selanjutnya adalah tulis bentuk perbaikannya akan seperti apa. Tulis di sini, oh ya Allah, saya minta ampun dan segala macam, saya tidak akan mengulanginya lagi dan bla 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 bla, kayak gitu. Itu ya, ada jendela buram, jeruk nipis, mencari jodoh dengan jalan yang tidak diridainya, rezeki gratis, semuanya didengarkan dengan seksama. Oke, jurus magnet rezeki sama ya. Tadi cara penggunaannya sama. Kalau di sini daftar perisai rezeki gitu ya, daftar perisai rezeki jadi dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau di sini jurus magnet rezeki. Nah, kalau jurus magnet rezeki ini berarti tentang bagaimana supaya selesai nih dengan jurus-jurus ini, dengan jurus magnet rezeki. Kalau tadi menghilangkan dosanya dulu kayak gitu. Nah, caranya gimana? Seperti biasa, teman-teman barcode dulu, scan barcode-nya, dengerin. Tapi ingat sekali lagi, install dulu tadi softwarenya gitu ya, aplikasinya. Habis itu deskripsi di jurus-jurus itu ya, tuliskan apa yang menjadi tantangan Anda. Nah, di sini ya, amalan yang tantangan di deskripsi itu tulis amalannya apa ya, apa yang menjadi tantangannya, tulis tantangannya. Habis itu istighfari, minta ampun ke Allah atas segala macam bentuk dosa yang sudah dilakukan berdasarkan jurus-jurus yang diajarkan.
Nah, habis itu tuliskan bentuk perbaikannya seperti apa, amalannya apa nih yang mau dilakukan. Lunas utang seketika, rela menerima bungkus permen, ya semuanya ya gitu ya. Kalau tadi itu menulis di awal itu perisai rezekinya gitu ya, istighfar dan bla 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 blanya. Kalau di sini deskripsikan amalan yang langsung ya, amalan yang ingin dilakukan seperti itu. Misalkan proyeksi positif LOP, law of projection gitu ya. Nah, misalkan di sini udah saya bakalan melakukan kata-kata yang selalu positif, lunas utang seketika kayak gimana gitu ya. Sama semuanya di sini, materinya dengerin satu-satu, diisi semuanya. Oke, kita lanjut ke LOP for goal setting. Jadi law of projection ya, LOP itu law of projection for goal setting. Silahkan dengerin materinya. Terus di sini ada ada materinya sedikit tulisan. Dalam memulai suatu perjalanan terlebih dahulu kita harus bisa menentukan tujuan yang jelas. Tidak berbeda halnya dalam mencapai suatu tujuan. Pastinya kita harus tahu bagaimana langkah tepat membuat goal setting sesuai dengan nilai-nilai magnet rezeki. Ini kata kuncinya. Nilai-nilai magnet rezeki. Jadi banyak yang melakukan goal setting tapi tidak berdasarkan ilmu magnet rezeki. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu magnet rezeki ketika digabungkan dengan goal setting itu akan percepatannya akan luar biasa. Misalkan di sini ya, cara praktis LOP for goal setting ada 3: pikiran, perasaan, motivasi. Pikiran, tentukan goal dengan rumus 5W1H yang tadi dibahas di atas di tulisan itu ya. Jaga informasi masuk dan proyeksi yang terpancar senantiasa sesuai dengan goal. Jadi informasi yang kurang positif itu masukin terus ke dalam pikiran kita gitu kan, dan jangan terima ketika ada informasi-informasi yang kurang positif. Hanya informasi yang positif yang kita masukkan ke dalam pikiran, dan kalau bisa sesuaikan dengan goalnya. Misalkan kayak gitu, misalkan saya pengen impian, saya pengen umroh, baca tentang umroh dan segala macam, itu masukkan pikiran-pikiran yang positif. Habis itu masuk ke perasaan. Goal jadi harapan yang dilepaskan hanya kepada Allah dalam sholat dan doa dan garpu talah. Setiap teringat harapan tersebut otomatis zikrullah. Jadi ketika kita ingin umroh itu kan, terus kita ingat, maka zikirkan ayat garpu talah itu. Apa itu ayat garpu talah? Silahkan teman-teman pelajari, di sini juga ada ya materinya. Habis itu yang ketiga, motivasi atau niat. Goal diniatkan utama untuk memuliakan plus membahagiakan Allah, dan memuliakan plus membahagiakan makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena rezeki manusia ada di kebahagiaan Allah, di kebahagiaan orang, dia di kebahagiaan Allah, dan kebahagiaan makhluknya itu bahagiakan Allah. Walaupun Allah tidak membutuhkan kebahagiaan itu, tapi bagaimana caranya kita membujuk gitu ya, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Nah, notnya, material LOP ini dapat dipelajari dalam training magnet rezeki, perdalam lagi dan dengan simulasi dan games panah Arjuna di camp magnet rezeki. Silahkan tulis di sininya resolusi tahunnya gitu ya. Kalau berarti sekarang yang terdekat adalah tahun 2021, karir, akademis, keluarga, sosial, agamanya. Nah, ini sih tulis tahun resolusi tahun 2021 misalkan. Terus resolusi tahun 2001 diturunin menjadi bulannya seperti apa. Oke, bungkus permen dan isi permen sama itu ya, materi bungkus permen, materi garpu talah. Nah, yang ini bungkus permen adalah paradox of candy kalau nggak salah itu ya, paradox of candy dan garpu talah. Nah, di sini cara pengaplikasiannya adalah buat rule keterangan emotikonnya. Tanyakan dalam diri perasaan ketika mendapatkan bungkus permen. Misalkan gini, silahkan dengerin dulu ya materinya supaya paham. Nah, misalkan sekarang tanggal berapa nih? Misalnya tanggal 25 November gitu ya. Tanggal 25 November ternyata saya dapetin bungkus permen. Bungkus permennya itu apa? Nah, bungkus permennya misalkan ban kempes. Nah, ketika ngerasa tuh ban itu kempes, tumbukan pertama itu apa? Di hati kita ngerasanya kayak gimana sih kayak gitu ya. Di hatinya tuh misalkan dongkol, misalkan kesel. Nah, berarti teman-teman lingkari tuh bulatan yang emoticon yang mulutnya ke bawah gitu ya, cemberut ke bawah. Tapi kalau misalkan alhamdulillah itu tumbukan pertama, jadi tumbukan pertama itu ketika pas pertama kali ketemu dengan tantangan itu langsung teman-teman responnya kayak gimana kayak gitu ya. Kalau misalkan kurang positif berarti yang melengkung kayak gitu biarkan. Kalau misalkan tumbukan pertama itu ternyata biasa aja, alhamdulillah gitu ya, senyum tapi nggak kelihatan giginya,
Tapi kalau misalkan luar biasa, justru ketika tumbukan pertama itu teman-teman ngerasa luar biasa, itu senang, itu kenapa? Berarti ada rezeki yang bakalan Allah kasih. Berarti teman-teman kasih lingkari senyum yang giginya kelihatan kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah mendapatkan tumbukan pertama, teman-teman melakukan garpu tala. Dapat garpu talanya apa nih, tulis ayatnya gitu ya. Nah, habis itu ayat garpu tala itu teman-teman zikirkan. Nah, setelah dizikirkan, nanti teman-teman tulis isi permennya apa. Isi permen itu adalah rezeki setelah melakukan mendapatkan tumbukan pertama tadi, bungkus permennya. Silahkan ditulis isi permennya apa. Nah, keterangannya di sini. Senyum terlihat giginya menerima bungkus permen di tumbukan pertama. Senyum tidak terlihat giginya menerima bungkus permen setelah melewati tumbukan pertama. Jadi pas pertama kali tumbukan pertama itu langsung alhamdulillah luar biasa gitu ya. Langsung teman-teman berarti lingkarannya yang giginya kelihatan. Ini Afan ya, ada kekurang tepatan. Terus yang kedua, senyum tidak terlihat giginya, berarti teman-teman menerima bungkus permen, tapi ketika tumbukan pertama itu teman-teman masih kesel, tapi setelah itu baru menerimanya. Nah, berarti itu yang kedua. Yang ketiga, ketika tumbukan pertama langsung sedih, jebret, langsung mulutnya melengkung ke bawah, belum menerima bungkus permen gitu ya. Terus habis itu garpu tala, ayat yang didapatkan dizikirkan itu. Oke, sama ya, masih sama. Oke, masuk ke amanah-amanah yang ingin segera diselesaikan. Nah, silahkan itu ya, dengerin lagi materinya, scan barcode-nya. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 282. Nah, amanah-amanahnya kepada siapa? Tulis dulu gitu ya, tulis dulu amanahnya apa. Misalkan terus yang kedua, berbentuk apa? Apakah uang atau barang atau apa gitu, jumlahnya berapa. Habis itu teman-teman lunas. Kalau udah lunas, checklist kayak gitu ya. Kayak gitu sih, itu mudah. Nah, ini spiritual matter. Ini penting banget teman-teman pelajari materinya juga, spiritual matter ini. Terus pelajari plus 1, plus 2, plus 3 sampai plus 6 gitu ya, plus 8 juga ada sebenarnya, cuman orang-orang biasanya hanya sampai pada titik plus 6 kayak gitu. Nah, ini daily activity-nya teman-teman dengarkan dulu spiritual meternya, materinya ya, nanti ada di bawah. Menjadi pribadi plus 6. Nah, programnya kayak gimana sih? Kenapa plus 6 gitu ya? Karena plus 6 ini adalah pengabdian. Nah, teman-teman silahkan dengerin materinya. Kalau ikut ada campnya, silahkan ikut campnya. Camp online biasanya ada gitu ya, kemarin juga baru ada. Nah, silahkan dengerin, habis itu lakukan. Pengen jadi plus satunya kayak gimana, plus 2 nya kayak gimana, plus 3 nya kayak gimana, ini lakukan di setiap ini ya, setiap hari. Saya buat setiap hari sampai 1 tahun gitu ya. Di sini tulis program plus 1, misalkan yang ini ya, Senin tanggal berapa, tulis plus satunya, program plus satunya apa, terus schedule-nya apa nih untuk jadi plus 1. Oh, tidak bla bla bla, misalkan apa gitu ya. Terus plus 2 nya apa, plus 3 nya apa, plus 4 nya apa, plus 5 nya apa. Jadi ya, dalam satu kotak ini teman-teman lakukan dalam 1 hari. Nah, hari Selasa juga lakukan lagi, buat lagi programnya. Hari Rabu juga buat lagi programnya. Hari Kamis juga buat lagi programnya. Kenapa? Ini supaya bisa menginternalisasi ke dalam diri kita. Biasanya kalau sudah terbiasa seperti itu, ini nanti tidak dibutuhkan lagi buku ini gitu ya. Nanti dipakai dan teman-teman bisa langsung eksekusi. Seperti itu ya. Tuh, ini sampai 1 tahun, evaluasi menuju plus 6. Nah, setelah 1 bulan, ini saya buat 1/1 bulan, tapi selama 1 tahun. Nah, evaluasinya apa nih untuk menuju plus 6? Oh, misalkan ini ada yang kurang, belum dilaksanakan yang ini, berarti nanti di bulan kedua dilanjutkan lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini nah, ini evaluasi di sini ya. Evaluasi menuju plus 6 ini tulis aja apa, curhat atau kayak gimana gitu ya, tulis di sini semuanya. Afwan.
Oke. Nah, yang selanjutnya adalah interaksi harian dengan Al-Quran. Nah, ini penting banget karena sebenarnya magnet rezeki adalah tentang Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana semua tantangan hidup kita itu kita serahkan ke Al-Quran dan segala macamnya. Nah, teman-teman, interaksi harian Al-Quran ini teman-teman silahkan tulis di bulan ini tanggalnya berapa gitu ya. Nah, terus bacaan audionya 1 juz atau setengah juz di hari itu, atau di bawah setengah juz, atau sedang tidak salat, tidak baca sama sekali, nanti ditulis di sini ya. Garis contreng gitu. So, setengah juz contreng. Tanggal 2 setengah juz contreng, atau setengah 3-nya 1 juz contreng gitu ya. Tidak sedang salat berarti itu untuk perempuan contreng. Tidak baca sama sekali contreng. Yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Jangan sampai karena pengen terlihat ini gitu ya, padahal ini khusus untuk diri sendiri gitu, tapi dicontreng, tidak baca. Kalau pas nggak baca, nggak dicontreng nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Hafalan suratnya, ayatnya ayat berapa ditulis, terus tanda bersuratnya ditulis juga keterangan kalau ada keterangan. Itu terus nanti di bawahnya evaluasi hatam 30 juz enggak, kayak gitu. Misalkan terus belum hatam, sudah hatam, segala macam. Ini selama 1 bulan. Jadi evaluasi 1 bulan itu ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah aplikasi kerangkeng uang. Kerangkeng uang itu silahkan dengar juga jurus kerangkeng uangnya. Kerangkeng uang adalah teknik bagaimana agar uang tidak mudah keluar karena bujukan dari hipnoseling penjual. Ada 10 kerangkeng uang agar uang Anda tidak mudah keluar gitu ya. Silahkan dipelajari. Nah, ada juga aplikasinya nih, sudah saya buatkan, download kalkulator keuangan. Silahkan download, di sini ada bit.ly garis miring kalkulator keuangan. Bentuknya seperti ini. Nah, silahkan tinggal dimasukkan saja ya. Atau teman-teman juga bisa install aplikasi-aplikasi yang ada di luaran sana, boleh. Oke, teman-teman, ini ada catatan-catatan. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dan segala macam, pengen nyatat dan segala macam, silahkan catatkan di sini, catatan diarinya lah gitu ya, supaya teman-teman bisa nulis apapun tentang diri teman-teman, kejadian teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu ya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Tendi Murti, tim penyusun buku Jari Magnet Rezeki bersama Ustadz Abus, Pak Arif, dan Ustadz Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.